bisa aja suka perempuan asal perempuan kayak laki. Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel dan Sela Yohanese. Ditunggu! Halo. Aduh, ketemu lagi dengan aku Erika cantik syalala si rambut bondol yang cantik syalala manja, cantik anggun berkilas, ya kan? Aku punya kejutan. Aku punya bintang tamu. Sekarang dulu cantik banget kayak Lady Gaga. Cantiknya tuh harus cantik banget kayak Lady Gaga kalau dulu ya kan. Tapi sekarang dia udah berubah menjadi laki. Tapi nggak tahu deh jiwanya tuh masih laki apa tetap perempuan. Tapi sekarang bentukannya udah laki ya kan. Ini adalah senior waria zaman bahula, zaman dulu. Sebelum aku menjadi bencong, dia sudah berkibar sepanjang jalanan ini. Jalan panjang dari Kebonjeruk sampai Lebak Bulus dia sudah berkibar. Dan sekarang buat yang penasaran langsung saja kita panggilkan. Ini dia namanya, siapa namanya itu lupa? Pino. Oh Pino, oke dulu namanya Pina ya kan. Oke, mana dia? Aduh. Jangan Pak. Sebentar. Duduknya sekarang udah berubah ya, udah nggak begini lagi. Aduh, kenapa sih ada perempuan yang tobat jadi laki-laki? Eko kan belum mau tobat, Eko masih betah cantik-cantikan seperti ini. Aduh, halo, apa kabar? Baik. Baik. Oh, suruh baik gitu. Yes, Eko ikutkan. Oke. Aduh, gak bisa ya kan? Pino dong. Oh Pino sekarang. Pino. Oke. Aku sekarang nggak mau membahas tentang sekarang yang udah jadi laki dulu ya. Aku membahas zaman dulu, masa-masa berjayanya jadi warianya itu. Boleh. Oke. Coba. Pertama kali Anda menjadi bencong itu dari kecil atau memang sudah apa, maksudnya kayak terbawa temen atau gimana? Kalau hasrat ya. Hasrat dari kecil sih. Oh, dari kecil. Oh, jadi dari pas lahir itu dia udah ngondek. Oh, kayaknya. Oh, kayaknya pas lahiran tuh kalau bayi kan oe-oe. Nah, kalau dia biasanya ini mungkin kalau bencong ini nyanyi pesta panen. Iya nggak sih? Enggak ya? Enggak. Masa sih ada silsilah keturunannya sih dari kakek. Oh, dari kakek? Iya. Jadi kakek itu kembar, yang satu laki satunya waria. Nah, saya deket sama yang waria. Tuh. Oh, jadi memang dari kecil memang sudah jadi bencong? Bukan juga belum sih, waria. belum. Maksudnya ya seperti itu, udah lah. Tapi pas masih kecil itu pas sekolah rambutnya panjang apa sebahu apa semua? Enggak lah, pendek. Oh, masih pendek? Iya. Memutuskan Emang untuk berambut panjang umur berapa? Saat sekolah sih emang belum kepikiran buat ke situ, tapi Asad udah suka udah wanita. Suka sama laki. Oh. Suka sama laki. Emang suka sama laki, akhirnya saat udah mulai lulus sekolah, saya udah mulai bebas. Dan saat itu emang di awal di waria itu emang dari temen sih awal. Saat itu kan saya ke klub, jadi klub malam, akhirnya di situ ada yang lip sync, maksudnya jadi diva lip singer, ada yang jadi Lady Gaga, jadi Beyonce, Agnes Mo kayak dia nih. Saya kepengen banget tuh seperti itu kan. Saat itu awal saya mulai di waria, mulai pakai wig, mulai pakai high heel, beli baju-baju perempuan segala macam. Tapi kontra dengan orang tua mulai marah-marah. Tapi sejalannya itu waktu orang tua nerima gitu. Saya seperti itu. Berarti memutuskan untuk berambut panjangnya itu? Ya itu di saat awal lip sync itu. Itu tahun berapa? 2011 akhir. 9 tahun ya. Wah, kan? bukan lagi. Sudah 9 tahun. Dan berapa tahun menjadi waria berambut panjang? Mungkin sekitar 8 tahun kurang lebih ya. 8 tahun. Berarti selama 8 tahun itu menjadi perempuan waria berambut panjang, dan sekarang kini memutuskan untuk memotong rambutnya dan menjadi laki-laki, layaknya laki-laki penampilannya. Cuman kalau hatinya kan nggak tahu ya kan.
Oke, aku mau ngasih tantangan, boleh dong? Ih. Coba ya, ini kan sudah setahun berjalan Anda menjadi laki-laki seperti ini. Apakah Anda masih ingat bahasa-bahasa bencong? Masih Ya. dong. Oh masih, oke. Aku kasih waktu 3 detik untuk menebak satu kata. Batenggo. Boleh. Tapi sih yang nggak semuanya bisa sih kan, cuman yang diinget aja ya, jangan yang susah-susah Oke. gitu kan. Pertanyaan pertama, apa bahasa bencongnya motor? Satu. Satu, dua, Ah, tiga. motor saya juga nggak tahu kalau motor, saya nggak pernah dengar kata-kata motor. Meteor Garden. Wah, itu kayaknya bahasa baru ya. Karena bahasa saya dulu mah nggak kayak gitu. Paling jengkol, menjalita, em-eman, Aduh, terus coba ada lagi, ada mawaran. lagi. Oke, sekarang aku pakai bahasa bencong zaman dulu ya. Apa bahasa bencongnya anjing? Anjing. Anjing apa ya? 3. Dua, satu. Anjungan tunai mandiri. Saya itu waria baik, nggak pernah ngomong seperti itu. Oh gitu. Oh berarti aku bukan waria baik gitu. Ya jangan susah dong. Oke, sudahlah, pertanyaannya sampai situ saja. Nah, aku mau tanya dong. Waktu dulu pas masih jadi waria-waria, berarti kebanyakan kan waria suka mangkal dong. Oh iya, Kecuali aku, kalau aku kan warianya suci, nggak pernah mangkal. kan ngamen pernah bareng. Ayo, dulu ngamen di orang mabuk, Jangan bilang-bilang. di keranji. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Biasanya kalau mangkal di mana? Oh, di waktu itu pernah di Grogol, Hmm, Cipinang, terus di Pondok Kacang Ciledug pernah di situ. banyak ya. Kecuali TL ya, TL saya nggak berani. Kenapa sih memutuskan untuk mangkal? Kan biasanya bencong-bencong pun juga masih banyak pekerjaan, antara dia jadi mural Salon atau ya. salon atau apa gitu, masih banyak Kalau pekerjaan-pekerjaan. salon saya pernah ngelamar dan saya nggak ada bakat dipotong rambut. Akhirnya saya coba ngelamar di Kerimbat, nggak terima karena Kerimbat udah penuh ya. Dan emang nggak dipungkis, saya juga butuh uang. Akhirnya memutuskan jalan pintas, yaitu mangkal, ngamen, dan jadi simpanan om. Memangnya kalau mangkal itu per malam tuh biasanya dapat berapa sih rata-rata? Kalau paling kecil sih paling 700.000. 700.000 itu Paling. satu malam. Itu pun kalau paling rame, kecil. paling rame. Kalau Berarti, rame. kalau rame 700.000. Tapi- Paling sepinya berapa? Oh. Enggak, itu paling kecil. Oh, paling lagi kecil sepi-sepi. 700.000. Berarti rata-ratanya berapa per malam? Kadang-kadang kalau bisa dapat rata 1 juta habis. 1 juta Dan itu- satu malam. Dan itu bukan online. Berarti 1 bulan itu 30 juta. Aduh, aku mangkal aja deh ya kan, bikin konten nggak ada duitnya. Sebel banget, udah bencongnya udah dibully, habis-habisan, duit nggak ada, udah musim corona, aduh. Tapi maka itu banyak saingan loh. Oh banyak saingannya. Kita nggak cuma satu, banyak saingan kita Tapi yang lebih kalau cantik. misalkan aku masuk nih di ke permangkalan, aku sok cantik kayak gini, kira-kira dijambak nggak? Dijambak dong, Oh dijambak. pasti. Pertama kan harus kenal dulu orang situ. Kok bisa? Orang-orang kan harusnya tahu dong Erika Cantik Syalala paling cantik semancanegara. Kenapa aku bisa dijambak? Ya seenggaknya kamu punya orang dalam buat mangkal di situ. gitu. Jadi nggak sembarangan bisa. Pasti kan kamu ditanya, kamu anaknya siapa, bawaannya siapa. Kok kamu? Mana kan ada kejadian di TL kan pernah dibunuh. Dia mangkal situ, waktu dia nggak kenal sama orang dalam, dibunuh sama orang-orang TL. Serem juga ya kalau Kan gitu. kan zaman nggak dulu jadi lah, aku nggak jadi mangkal. Makanya Nah, nggak, berarti dulu pas mangkal itu ada orang dalamnya, itu kenalnya di mana? ya kenal dia dari Facebook juga awalnya. Tapi sampai sekarang masih kenal. Sekarang dia udah nggak tahu sih lolos kontak. Ya mungkin dia, Kok ini tadi kan aku mau dikenalin, maksudnya biar ada orang dalamnya, kan lumayan kan sebulan 30. ya itu kan zaman bahla. Oh, zaman Sekarang kan bahla. saya nggak tahu dia masih hidup apa enggak, apa udah metong. Juga sih, baci-baci apalagi di sini. Tong aduh takut, udahlah bacinya di rumah aja. Ada pengalaman ini nggak sih pas lagi mangkal tuh, pengalaman paling buruk? Oh, yang ada, paling nggak pasti. bisa dilupakan. Ada, pertama diusir. Nah, Diusir sama orang-orang depan rumah situ lah. Saya kan mangkal di jalanan. Terus sering diledekin sama orang lewat, kadang di prank, dia datang dengan motor, cek, hai mbak, gitu. Akhirnya udah nggak tambah basa-basi, tinggal gitu aja. Cuma dikata-katain. serem juga. Lalu ya. ada, Tapi aku juga pernah ngewawancara waria senior juga, dia juga suka mangkal gitu.
Terus dia pernah dikerubunin warga, dikelilingin warga, semua ditakbirin bawa obor. Pernah nggak sih kayak gitu? Oh nggak pernah. Oh nggak pernah. Pernah kayak gitu. waktu itu ada polisi lewat sih, dan kita semua ngumpet di semak-semak. Oh, gimana? Ngumpet, polisi lewat, Hmm? ngumpet semak-semak semua. Kayaknya kebun, kan dekat kebun gitu. Nah, karena kampung kan di Ciledug situ. Aduh. Terus semuanya itu selamat, nggak ada yang ketangkep. Nggak ada. Itu pernah sih Terus digerogol kalau juga. ada ular gimana? Ah, enggak. Itu pernah digerogol, ada satpol lewat juga. Dan kita ngumpet juga di balik-balik pohon. Ada yang nungging, ada yang tunggu. Bahkan kita lari lepas hai. Oh, itu nggak ada ketangkep ya, Bu. Aduh. Ya Itu serem ampun. banget ya, saya nggak mau lagi. Tapi pernah nggak sih selama lagi mangkal gitu biasanya kan ada orang iseng entah dia melemparin apa yang nggak suka gitu loh. Alhamdulillah sih nggak pernah Nggak sih. pernah ya? Oh, cuma Mangkalnya diledekin itu aja. Lama nggak sih? Berapa lama sih mangkal-mangkal itu? Pokoknya kita startnya dari jam 12 malam Dari jam 12 malam sampai jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Itu dapat berapa tamu per malam? Ya kalau emang lagi rame-rame, kalau sepi tergantung sih. Kalau malam itu mah rame. Bisa sampai 10 orang bisa. Aduh, apa kabar tuh lobang pantura udah kayak gorong-gorong kali ya. Maaf. Ke saya yang pakai dia. Oh, serius? Karena tamunya yang minta, bukan saya. Tapi saya masih perawan ting-ting. Terus Anda make dengan pakaian Anda Iya. perempuan bertete? Iya. Bahkan pun teman saya pun sempat marah sama saya. Masa iya waria nempong gitu kan. Wah, Ya gimana orang tamu yang minta? aduh, harga diri wanita di mana? Bahkan dong? pun saya pernah ada tamu yang minta, kamu masih punya batang nggak? Saya bilang ada dong. Masih bisa beli. Ya begini punya saya. Aduh, kok aku serem ya dengernya. Tapi dulu Emang tuh, realita itu. dulu tuh ada bertete nggak sih? Apa cuma pakai BH palsu apa? Sempet suntik silikon. Oh, udah sempet suntik. Berarti tete udah beneran. Tapi udah ini. ya udah, saya lepas lagi. Saya kan udah berubah. Udah gak mau lah. Oh. Ya, tapi pas waktu mangkal itu udah tete asli ya. Itu masih belum. Nggak Itu kan kayak masih gini pro. kan. Ini kan tete baru. Enggak lah, anak saya kan masih SMP. pakai BH kan. Oh. Seperti itu. Oke. Terus kalau lagi mangkal itu kan di semak-semak kayak gitu. Enggak sih, pinggir jalan. Oh iya, pinggir jalan kayak Masih gitu. masuk. Kalau habis di itu kan sama 10 laki, pernah kan? Semalam tuh dapat 10 laki. Pernah, iya. Terus kalau habis di tempi, Kok tempis sih? pokoknya itulah ya kan. Iya. Habis di tempi kan biasanya kalau hemong-hemong atau waria itu suka berta. Oh, ada pengalaman seperti itu. Bertanya di mana? Di Jadi- pinggir jalan situ apa gimana? Kok saya sih nggak ngalamin Berta. Tapi teman saya yang seperti itu. Tadi waktu itu emang teman saya itu emang habis dipakai, namanya Putri gitu kan, emang masih orang cantik. Pas saya udah berganti nama dia, otomatis saya udah masuk ke dalam. Nah situ saya nggak ada ruangan khusus, masih di samping rumah gitu kan, namanya di kampung kan. Dia lagi begitunya saya, tuh tiba-tiba dia bilang, "Neng, kakak mau numpang ya?" Saya tanya dong, kakak mau numpang ngapain? Kan giliran aku di enggak lah, kakak percaya mulu. Akhirnya dia Berta di situ pakai plastik, kentutnya bobot. Terus mati banyak ketawa juga, takut dia ngomel, sampai saya geli juga. Akhirnya baru selesai, kasih dia mencret dia kayak. Akhirnya dia pakai plastik dibawa ke kebun. Ya Allah. Dalam hati, bahkan pun saya malu sama tamu saya loh. Kok ada yang seperti itu? Terus itu kalau misalkan semalam dapat 5 atau dapat 3 dapat berapapun laki itu kan habis kayak gitu kan langsung berta berarti kalau dapat 10 laki Wah, 10 kalau saya kali kan berta enggak, dong semalam. saya kan enggak berta, yang berta nggak teman berta. saya. Enggak, maksudnya temannya itu bisa 10 kali Wah, berta. enggak ngerti deh. Nggak Enggak tahu ngerti. deh. Kata urusan dia. Itu banci pada dipakai 10 laki nggak ada yang hamil ya. Kayaknya mereka enggak dapat 10 laki, cuma 5. Oh, 5. Oke. Kayaknya sih. Terus, Mas, ada kepikiran nggak untuk mangkal-mangkal lagi? Kalau mangkal sih, kalau sebagai waria ya, enggak. Enggak, sama sekali. Tapi kalau buat nyari gadun mungkin Aduh. Tuh kan? kepikiran. Soalnya kan pertama, saya kerja nggak ada pengalaman. Kedua, saya pertama kerja ditolak-tolak semua. Dan saya mau duit dari mana? Itu aja. Berarti Saya udah nggak. kesimpulannya itu
tobat itu bukan sebagai homo, bencong atau apapun itu ya kan. Tapi tobat itu sebagai waria, kayak contoh rambut segini kan dipotong Iya. gitu, dan sekarang Hasad sih, berpenampilan jadi laki-laki. Hasad emang masih Tapi seperti itu. tetap masih suka sama laki-laki. Iya, Iya. Oh. Nggak suka sama perempuan. belum Belum, tapi Iya. ada niatan untuk suka sama perempuan. bisa aja suka sama perempuan, asal tuh perempuan kayak laki, transgender. Sama aja, aduh. Aku pikir Nih. berbentuk laki itu jiwanya juga udah laki. Saya kasih tahu ya, ternyata. tidak ada tuh yang sembuh bisa 100%. Ada loh homo yang nikah tapi dia kan menikah sama laki. Iya. Bener gak? Banyak sih. Nah iya. Tapi berarti niatan untuk nikah sama perempuan ada, cuman perempuannya harus kayak laki. Maksudnya dari semuanya penampilan. Nah, ya pokoknya ya kayak cewek Berarti luar negeri itu. Plek ketiplek kayak darah The Virgin. Itu masih perempuan. Masih bentuknya. perempuan. Yang seperti apa? Lihat aja di FTM deh, di IG ada tuh ganteng-ganteng semua. Female to male tuh. Kayak seperti itu saya mau. Aduh ya Tuhan, aku pikir beneran tobat. Aku sampai mikir gini bang, aduh kapan aku tobatnya masih gini ya kan. Tapi ada ini nggak sih, ada biasanya kalau misalkan biasanya kan kalau orang udah yang merubah penampilannya terus melihat orang-orang yang masih pecicilan, masih bencong-bencongan suka risih nggak sih, atau jijik atau ilfil apa Enggak gimana? sih. Enggak ya. Terus saya welcome. Karena saya kan pernah seperti itu. Oh iya pernah. Yang seperti itu. ngapain juga kita jijik, kan dia sama manusia. Masa iya kita beda-bedanya kan enggak? Tapi masih berteman dengan orang-orang kayak gitu. Masih. Masih. Ya sama Anda buktinya. Emang kita berteman? Wih, sok muna. Aduh. Lu pernah ngamen bareng. Ya kan? Terus dikunciin di luar sampai pagi. Tenang. Aku ditinggalin di rumah dikunciin sama si Asila. Mbak Sheila, Sheila mana-mana, dekat cantik Shalala dan Vino. Nah, aku mau ngingetin buat kalian semua ya kan, sahabat-sahabat Shalala manja, penggemar channel Sheila siapa itu ya kan. Buat kalian yang mau lurusin rambut ya kan, rebonding, smoothing, cantik, lurus, menjuntai, indah sepanjang jalan panjang ya kan. Kita bisa mengerjakan itu langsung datang ke rumah Anda dengan harga cuma 250.000 saja untuk area Jakarta. Di luar Jakarta cuma ada tambahan 50.000 saja ya kan. Jadi yang mau rambut cantik menjuntai indah, yes langsung saja calling kita di Instagramnya Bu Sheila Yohanesi. Dan kalian juga yang penggemar-penggemar belanja online, dress-dress cantik seperti ini aku sudah ada, namanya Cantik Shalala All Shop ya kan. Itu Anda bisa cari di Shopee, ada Cantik Shalala Shop, cantik semuanya ya kan. Oke. Selamat berbelanja, selamat berlurus rambut, dan aku segera pamit. Oke, bye.